warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada manhajnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-62 mengenai keberhasilan syaitan dalam menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun." Surat Yasin ayat 62. Yang artinya, dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak berpikir? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua hal yang patut kita perhatikan dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala mengenai keberhasilan syaitan dalam menyesatkan sebagian besar manusia. Dan yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berpikir mengenai keberhasilan syaitan dalam menyesatkan manusia dengan kalimat, apakah kamu tidak berpikir? Afalam takunu taqilun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu tameng dari bujuk rayu setan adalah berpikir, mendayagunakan akal sebaik mungkin untuk mengungkap tipu daya setan di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk berpikir bagaimana keberhasilan setan dalam menyesatkan manusia, maka kita perlu menyimak sumpah setan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dan kamu dan dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, coba bayangkan bahwa iblis bersumpah akan mendatangi kita dari depan dan belakang kita, dari kanan dan kiri kita. Ini sumpah yang luar biasa. Dan ini berarti semua lini kehidupan kita akan dimanfaatkan iblis untuk menyesatkan kita. Semua lini tanpa tersisa, dari hal besar sampai kepada hal-hal kecil yang kita tidak sadari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu, orang yang berpikir, daripada seorang ahli ibadah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang berilmu lebih susah dihadapi oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang ahli ibadah hanya fokus pada ibadah ritual. Padahal tipu daya setan meliputi semua aspek kehidupan manusia. Tipu daya setan meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, bahkan teknologi. Inilah mengapa setan sukses menyesatkan sebagian besar manusia. Maka apakah kamu tidak berpikir? Afalam takunu ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 62. Sebagai contoh saja, di bidang ekonomi, sistem ekonomi yang berlaku di dunia saat ini adalah ekonomi riba. Sistem hutang berbunga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dosa besar, tetapi kita semua menjalaninya, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan terhadap umat manusia, terutama umat Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba, ketika itu ia akan memakan debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah, bukan cuma hutang berbunga saja ternyata yang termasuk riba. Ternyata uang kertas termasuk riba. Karena uang kertas ternyata selalu berubah nilainya, selalu menurun nilainya. Dulu uang 5.000 bisa untuk membeli berbagai keperluan, bisa untuk membeli baju, celana, sandang, pangan, bahkan bisa untuk membeli tiket kereta api sampai ke Jogja. Tapi uang 5.000 sekarang hanya cukup untuk mungkin naik angkot atau dapat beli jajanan kecil. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, padahal uang yang sesuai sunnah adalah uang emas atau dirham yang nilainya tidak pernah menurun. 1 dirham sama dengan 1 ekor kambing pada zaman Nabi Muhammad, dan sampai sekarang 1 dinar tetap sama dengan 1 ekor kambing. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar, uang emas, dan dirham, uang perak. Hadis riwayat Ahmad. Begitulah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal ini hanya diketahui oleh orang-orang yang berfikir. Makanya Allah berfirman, afalam takunu ta'qilun, maka apakah kamu tidak berpikir? Dan syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada seorang ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang berilmu lebih susah dihadapi oleh syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sadarlah bahwa cara syaitan menyesatkan manusia adalah dengan cara menguasai dunia. Dengan dia menguasai dunia, maka manusia dibuat tidak berkutik, mau tidak mau akan terseret ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah mengapa Allah berfirman kepada kita, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memakai akal kamu? Afalam takunu ta'qilun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk kedua kalinya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Abu Dawud dalam kitab sunnahnya menyebutkan sebuah riwayat ketika Nabi Nuh alaihissalam menaiki perahu dan memasukkan ke dalam perahu itu berbagai makhluk secara berpasang-pasangan. Tiba-tiba beliau melihat seorang tua yang tidak dikenal. Orang itu tidak memiliki pasangan. Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Untuk apa kamu masuk kemari?" Orang itu menjawab, "Aku masuk kemari untuk mempengaruhi sahabat-sahabatmu supaya hati mereka bersamaku sementara tubuh mereka bersamamu." Orang tua itu adalah iblis. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Keluarlah kamu dari sini, hai musuh Allah, kamu terkutuk." Iblis kemudian berkata kepada Nabi Nuh, "Ada 5 hal yang dengan kelimanya aku membinasakan manusia. Akan kuberitahukan yang 3 dan kesembunyikan yang 2. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Katakan, aku tidak membutuhkan yang 3, aku membutuhkan yang 2. Lalu Nuh bertanya, "Apa yang 2 itu?" Iblis menjawab, "2 hal yang membinasakan manusia adalah ketamakan dan kedengkian. Karena kedengkian inilah aku dilaknat sehingga menjadi terkutuk. Karena dorongan ketamakan pula Adam dan Hawa tergoda untuk mengikuti keinginanku." Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jadi termasuk ketamakan adalah jebakan setan. Setan akan menawarkan kekayaan kepada manusia. Di tengah kemiskinan yang melanda dunia akibat ekonomi riba dan lain sebagainya, setan akan menawarkan kekayaan kepada manusia. Bagi orang-orang yang mengharap kemewahan dunia, kemungkinan besar akan menjadi pengikutnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, iblis juga pernah menampakkan diri di zaman Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ketika pemuka-pemuka suku di Mekah berunding untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW, iblis tampil dalam bentuk seorang tua yang terhormat dari suku Najd dan memberikan mereka saran agar memilih dari setiap seorang pemuda. Kemudian pemuda-pemuda pilihan itu secara bersamaan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian suku Nabi Muhammad, yaitu suku Quraisy, tidak dapat menuntut balas karena mereka akan berhadapan dengan banyak suku. Tetapi Allah menolong Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka membunuh Nabi, mereka dibuat tertidur. Bahkan iblis pun juga tertidur sehingga Nabi Muhammad SAW bisa lolos dan hijrah ke Madinah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari riwayat di atas bisa disimpulkan bahwa iblis aktif mengkader manusia sampai juga menampakkan diri di dunia nyata untuk mengkader manusia. Ini yang kita tidak sadari. Bahkan ada kader dari manusia yang sangat diandalkan olehnya dalam menyesatkan banyak manusia, yaitu Dajjal. Dan ini realita ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan Dajjal. Aku nabi terakhir dan kamu adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar di tengah kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Dajjal lah yang membantu iblis menyiapkan sarana dan prasarana di muka bumi untuk menyesatkan manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah,
Soal Dajjal ini saya sampaikan kembali karena Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan keluar sehingga manusia lupa untuk mengingatnya, dan para imam dan khotib tidak ada lagi yang menyampaikan tentangnya di atas mimbar. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka apakah kita tidak berpikir? Afalam taqulu taqilun? Sampai sedemikian rupa usaha setan dalam menyesatkan manusia. Semoga kita menjadi manusia yang mampu berpikir dan sadar akan hal ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala tipu daya setan yang terkutuk. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada Jumat kita kali ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.